Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Albania. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng, dan langsung kita mulai ke videonya. Di video kali ini aku mau share tentang perlengkapan bayi baru lahir yang tidak terpakai oleh aku. Video ini sesuai dengan janji aku di video pertama yang perlengkapan bayi baru lahir part 1. Aku bilang kalau aku akan bikin video terpisah tentang perlengkapan bayi baru lahir yang tidak terpakai. Tapi ini pengalaman pribadi aku aja ya teman-teman. Mungkin berbeda dengan orang lain. Mungkin aja barang-barang yang tidak terpakai oleh aku justru terpakai oleh teman-teman yang lain. Nah, aku akan bahas satu persatu perlengkapan bayi apa aja sih yang udah aku beli tapi akhirnya tidak terpakai oleh aku. Barang-barangnya alhamdulillah nggak terlalu banyak, tapi yang namanya tidak terpakai tetap aja jatuhnya jadi mubazir. Nah, aku berharap semoga video ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi teman-teman supaya tidak mubazir atau setidaknya mengurangi pembelian barang-barang yang nantinya tidak akan terpakai oleh kita. Langsung aja kita masuk ke barang yang pertama, yaitu gendongan bayi. Nah, gendongan ini juga udah pernah aku bahas di video aku yang sebelum ini. Ini tuh gendongan samping gitu. Sebenarnya ini bahannya bagus ya. Untuk yang penasaran sama detailnya bisa cek di video aku yang sebelum ini. Jadi klaimnya gendongan ini sebenarnya bisa dipakai dari umur newborn sampai berat maksimal 15 kilo. Bisa dengan posisi bayinya berbaring dan bisa juga posisi bayinya duduk. Tapi sayangnya gendongan ini akhirnya tidak terpakai oleh aku karena yang pertama aku jarang keluar juga ya, dan yang kedua ternyata aku kurang bisa gitu loh pakai gendongan samping yang seperti ini karena aku agak kesusahan untuk masukin anak aku ke dalam gendongannya ini. Barang yang kedua yaitu manual breast pump atau pompa ASI manual. Aku pompa ASI sebenarnya cuma di 1 bulan pertama aja karena waktu itu aku kena lecet puting. Jadi aku pakai pompa ASI ini awalnya, tapi cuma beberapa hari aja karena menurut aku ini tuh kurang kenceng gitu loh penarikan ke ASI-nya gitu. Aku nggak tahu itu salah dari produknya atau salah perawatan dari aku. Pokoknya aku ngerasa mompa pakai ini tuh lama banget. Kadang aku udah mompa setengah jam dan itu dapatnya dikit banget. Bukan karena ASI akunya sedikit, karena aku juga kadang mompa cuma pakai tangan aja justru dapat lebih banyak daripada aku pakai pompa ASI ini. Dan aku kurang tahu sih apakah pompa ASI manual itu memang seperti itu atau gimana. Tapi karena ini tuh terlalu lama menurut aku dan jadinya aku agak kecapean karena manual gitu kan, ya akhirnya aku nggak pakai lagi pompa ASI yang ini. Tapi mungkin balik lagi ke teman-teman, kalau misalnya teman-teman bisa sabar untuk pompa pakai ini nggak apa-apa, karena ini tuh harganya beda jauh gitu loh sama pompa ASI yang elektrik. Jadi untuk menghemat dan tetap pakai pompa ASI, mungkin tetap bisa dipakai pompa ASI yang manual ini. Nah, meskipun pompanya ini tidak terpakai oleh aku, tapi aku tetap berusaha menggunakan apa yang bisa digunakan supaya tidak benar-benar mubazir ya teman-teman. Jadi aku cuma pakai botolnya ini. Nah, botolnya ini bisa dipisah dengan pompa yang di atasnya ini ya. Jadi biasanya aku buka dari pompanya, aku pakai botolnya ini untuk menampung ASI aku yang aku pompa secara manual pakai tangan aja. Menurut aku ini botolnya lumayan bagus dan udah dapat dotnya juga yang seperti ini yang udah sekalian ada tutupnya. Jadi tetap bisa kita jadiin sebagai botol susunya anak kita. Barang selanjutnya yaitu kantong ASI. Kantong ASI ini tidak terpakai oleh aku karena dulunya kalau aku mompa ASI itu langsung ke botol susu dan langsung dikasih ke anak aku. Jadi nggak pernah disimpan di freezer gitu. Tapi lagi-lagi supaya tidak benar-benar mubazir teman-teman, akhirnya kantong ASI ini aku jadiin tempat menyimpan kaldu untuk MPASI-nya anak aku. Barang selanjutnya yang juga tidak terpakai oleh aku yaitu gurita bayi. Ini aku beli setengah lusin. Waktu itu aku mikirnya buat jaga-jaga aja. Sebenarnya aku udah pernah baca sih kalau gurita itu nggak boleh dipakai lagi untuk anak bayi. Tapi aku beli aja.
Aku beli yang pakai perekat gini ya, bukan yang pakai tali-tali. Tapi akhirnya gurita ini tidak terpakai sama sekali karena waktu itu udah dekat lahiran, aku baru tahu dan baru baca kalau ternyata di buku catatan medik ibu dan anak yang aku dapat dari rumah sakit, di situ juga udah dijelaskan kalau gurita ini tidak boleh lagi dipakaikan ke anak bayi. Di sini dituliskan sebaiknya bayi tidak pakai gurita karena bisa mengganggu pencernaan, akibatnya bayi sering gumoh atau tumpah serta dapat mengganggu pernapasan. Akhirnya di situ aku udah yakin banget kalau anak aku itu nggak boleh dan nggak perlu aku pakein gurita. Barang yang terakhir yaitu kain ayunan. Ini tidak terpakai karena aku salah beli kain ayunan teman-teman. Waktu itu aku pikir kain ayunan itu sama aja ukurannya, jadi ya aku beli yang standar gitu. Tapi ternyata banyak ukurannya, dan ini tuh yang paling kecil namanya basic, sebentar banget kepake di anak aku. Setelah itu dia udah nggak muat di ayunannya ini. Akhirnya aku terpaksa beli kain ayunan yang baru, namanya zipper jumbo. Itu ukuran yang paling besar ya. Ada juga yang sedang namanya zipper aja, tapi saran aku sih kalau memang mau pakai ayunan mending beli aja yang zipper jumbo sekalian, dia gede dan lebih tahan lama dan akhirnya kita nggak mubazir. Nah, itu dia barang-barang yang tidak terpakai oleh aku. Segitu dulu video kali ini. Terima kasih udah nonton. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe channel aku, komen kalau ada yang ingin dikomen, dan yang terakhir, like dan share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.